Ya. Saya ingat. Ya, Baik, silakan. terima kasih Pak Indra. Baik, kita hari ini yaitu pelatihan pembelajaran interaktif dengan kelas poin ya Bapak Ibu. Oke, nah hari ini kita sudah mendapatkan narasumber yang luar biasa, Pak Indra, ya. Nah, kita juga akan berbagi dengan beliau apa sih dengan pelatihan pembelajaran interaktif dengan kelas poin itu, ya. Baik, Bapak Ibu, agar acara ini membawa keberkahan untuk kita semua, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selayang pandang ya, tak kenal maka tak sayang. Kita perkenalkan dulu, ya. Oke, ini CV beliau. Ya, izin share screen ya, Pak. Ya. Nama lengkap Pak Indra Samsudin. Wah, ini dari CV yang beliau berikan 3 halaman ya Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Nah, ini alamatnya. Nah, alamatnya di Perum Sakura Gardenia, Blok E, nomor 9, Sukasari, Cisaat. Nanti kalau suatu saat Bapak Ibu yang ada di luar Sukabumi, sedang jalan-jalan, bisa telepon Pak Indra di nomor berikut, gitu ya. Saya mau mampir nih, gitu. Boleh ya Pak? Silakan. Baik. Ini email dari Pak Indra, indrahattoy@gmail.com. Riwayat pendidikan, beliau adalah lulusan dari Pendidikan Fisika UPI Bandung di tahun 2001 sampai 2006. Kemudian melanjutkan Magister Pendidikan Matematika dan IPA Unindra Jakarta tahun 2017 sampai 2020. Pengalaman organisasi beliau sekarang menjadi Ketua MGMP Fisika Kabupaten Sukabumi dari 2019 sampai sekarang. Kemudian Ketua Perkumpulan Pendidik Sains Indonesia PPSI Kabupaten Sukabumi dari 2021 hingga sekarang. Kemudian beliau juga pengurus MGMP Fisika SMA Provinsi Jawa Barat 2019 sampai sekarang. Dan beliau juga pengurus Asosiasi Guru Fisika Indonesia (AGFI) Provinsi Jabar 2020 hingga sekarang. Dan beliau pengurus Ikatan Guru Indonesia wilayah Jawa Barat bidang teknologi informasi di tahun 2020 dan pengurus Ikatan Guru Indonesia IGI wilayah Jawa Barat bidang peningkatan kompetensi guru tahun 2022 hingga sekarang. Itu untuk pengalaman organisasi. Untuk pengalaman kerja, tentu saja beliau pengajar untuk saat ini di SMA Negeri 1 Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Sebelumnya beliau juga pernah mengajar di SMA Negeri 1 Cisaat, Kabupaten Sukabumi di tahun 2007 sampai 2008. Di SMA Pesantren Terpadu Hayatan Thayibah tahun 2008 hingga 2017. Kemudian di MAN 1 Kota Sukabumi 2008 sampai 2010 dan di SMA Negeri 1 Kalibunter tahun 2011 hingga 2016. Jadi masih seputaran Sukabumi ya. Sekarang sudah menetap sepertinya Bapak ya sementara hingga sekarang dari 2016 ya. Alhamdulillah. Baik. Jadi kita hari ini belajar memang dengan expertnya ya Bapak Ibu, tidak belajar lihat keahlian khusus beliau di zaman yang sekarang pandemi, jadi kan harus PJJ, PTM gitu ya, blended gitu ya, tapi tidak mengurangi kita juga harus terus belajar tentunya, jadi bisa memberikan pengajaran yang interaktif, pembelajaran yang menarik untuk siswa-siswa. Nah ini keahlian beliau nih, luar biasa sekali ya. Yang pertama itu Google Certified Educator level 1 sudah dilalui beliau dari 2020 sampai sekarang. Google Certified Educator level 2, kemudian Microsoft Innovative Educator, kemudian Quizzes Super Trainer, Quizzes Supervisor juga. Co-Captain Belajar ID, Bapak Ibu yang mempunyai masalah mengenai belajar ID untuk Kabupaten Sukabumi saja ya. Boleh ke Pak Indra nih minta tolongnya, tapi jangan sering-sering kan. Nanti Pak Indranya kepenuhan nih. Kemudian virtual reality
Assembler Certified Educator. Kemudian yang sekarang akan kita pelajari, memang kita dari trainernya langsung ya untuk kelas point Certified Educator. Nah, dari 2021 hingga sekarang. Trainer Canva 2022. Kemudian beliau juga tim pengembang kurikulum Schoolbook untuk pelajaran prakarya. Kemudian penulis juga untuk mata pelajaran prakarya dari 2015 hingga sekarang ya, luar biasa Bapak Ibu. Dari keahlian khusus saja sudah ya Bapak Ibu. Oke, ini finalisnya, beliau finalis PNS berprestasi Jawa Barat tahun 2021, finalis Duta Belajar juga masuk ke 30 besar di tahun 2020 di Jawa Barat, Sahabat Rumah Belajar tahun 2020, 450 kemudian lolos tahap 4 beasiswa membuka GUSO tahun 2015. Gitu, Bapak Ibu. Jadi memang sudah tidak diragukan lagi beliau. Tapi ini kalau saya baca terus Pak, habis waktu kita untuk membaca VT beliau ya Bapak Ibu. Baik, karena kita akan berfokus ke kelas poin, jadi untuk prestasi-prestasi beliau ini udah 2 halaman Bapak Ibu, jadi saya mohon maaf Pak Indra, mungkin kita skip saja ya Bapak Ibu, kalau misalnya beliau lebih lanjut, boleh di-share. Oke. Oke, Bapak Ibu. Jadi hari ini kita temanya adalah pelatihan pembelajaran interaktif. Yap. Ini dia Oscar kejar. Pelatihan pembelajaran interaktif dengan kelas poin. Ya, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu ini pasti itu kelas poin gitu ya. Alat pembelajaran apa lagi? Nah, baik. Jadi seiring dengan kondisi pandemi mulai normal baru lagi sekarang, kita mulai belajar lagi, sehingga pembelajarannya baik secara PJJ maupun PTM itu dapat menguatkan inovasi pembelajaran kita. Oke, baik Bapak dan Ibu. Nah, ini mari kita mulai saja untuk pelatihan ini kepada Pak Indra Samsudin. Ya, terima kasih Ibu Lisi atas pemaparannya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang telah berkenan untuk menghadiri kegiatan pelatihan kita pada siang hari ini. Mungkin mohon maaf jika Bapak Ibu kembali bersua dengan saya, mudah-mudahan tidak bosan ya, karena seringkali saya ingin berbagi dan mudah-mudahan dengan Bapak Ibu datang di room ini, mudah-mudahan bisa menambah portofolio digital Bapak Ibu dalam menghadapi pembelajaran berbasis daring. Ya, baik Bu Lisi, hari ini kita akan mengenai salah satu platform baru. Ya, mungkin berbeda dengan platform yang biasanya saya sampaikan, apakah yang berbasis game ataupun yang memang berbasis dengan aplikasi seputar daring. Nah, di sini siang ini saya ingin berbagi mengenai salah satu aplikasi yang sebetulnya Bapak Ibu itu sudah terbiasa menggunakan PowerPoint. Namun, apa jadinya jika PowerPoint-nya kita buat secara interaktif? Mungkin seperti kuisis, Bapak Ibu sudah paham, sudah mengenal ya. Namun, ketika Bapak Ibu harus menghadapi katakanlah presentasi yang sifatnya itu resmi, formal, kemudian kita ingin membuat satu perubahan, bagaimana sebuah PowerPoint bisa diubah menjadi sesuatu yang interaktif, di mana Bapak Ibu ketika mengajar itu bisa mendapatkan feedback dari siswa, kemudian bisa juga memberikan anotasi atau coretan, karena pengalaman saya Bapak Ibu, ketika kita sedang daring dengan menggunakan salah satu aplikasi Zoom atau Google Meet, itu kan bagi saya pribadi sebagai guru fisika, itu tangan ingin mencoret-coret, ingin menulis gitu, ingin ketika kita memberikan penjelasan, ingin ada semacam tambahan yang biasa kita lakukan di kelas. Nah, di sini Bapak Ibu dengan platform ini juga bisa mendapatkan satu pengalaman bagaimana ketika kita mengajar, kita juga bisa memberikan coret-coret. Jadi tidak lagi pembelajaran daring itu bersifat satu arah. Di samping itu, kita juga bisa memberikan satu variasi pembelajaran sendiri yang biasanya ketika daring itu video dimatikan, suara dimatikan, jadi kan kita tidak tahu anak itu benar menyimak atau tidak. Nah,
dengan aplikasi ini kita bisa menyiasati untuk anak tetap bisa berinteraksi dengan kita. Baik, nah sekarang saya ingin meminta Bapak Ibu, terutama yang mungkin join di laptop, nanti Bapak Ibu silakan join pada perangkatnya. Jadi tampilan di laptop seperti apa, kemudian tampilan ketika kita berperan sebagai anak seperti apa. Jadi yang di Zoom menggunakan laptop, sementara yang nanti akan saya bagikan linknya itu Bapak Ibu bisa menggunakan di perangkat masing-masing di smartphone-nya. Ya, sekarang saya ingin meminta Bapak Ibu untuk bergabung ya dengan mengetikkan www.classpoint.app di smartphone-nya. Sambil Bapak Ibu bisa melihat seperti apa tampilan kita ketika berperan sebagai guru di layar Zoom Bapak Ibu. Silakan. Ya. Ya, baik, silakan Bapak Ibu untuk mengetikkan www.classpoint.app di smartphone-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa melihat tampilan yang ada di layar Zoom. Nah, baik, sekarang Bapak Ibu bisa melihat ya tampilan di layar smartphone, kemudian tampilan di layar Zoom-nya. Nah, di layar Zoom atau di komputer Bapak Ibu bisa dilihat di kanan atas ada class code. Ada kode kelas yang harus Bapak Ibu masukkan di smartphone Bapak Ibu, yaitu dengan kode 61368. Ya, silakan Bapak Ibu untuk mengetikkan kodenya 61368. Ya, terima kasih. Ya, Bapak Ibu bisa melihat ya di tampilan di layar Zoom Bapak Ibu itu sudah ada 2 partisipan yang sudah bergabung. Oke, ada Bu Desi, ada Pak Gulaman, ada Bu Eneng, ada Bu Amalia. Nah, kemudian di sebelah kiri kita bisa melihat ada URL atau kelas kodenya. Atau jika Bapak Ibu, saya tidak mau menulisnya, saya mau scan aja, silahkan. Jadi QR code yang Bapak Ibu lihat bisa di-scan menggunakan HP, maka secara otomatis Bapak Ibu bisa join di presentasi yang sedang ada di layar Zoom kita. Oke, sudah ada 6. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain untuk mencoba sensasi menggunakan kelas point. Ya, kodenya itu 61368. Nah, mungkin salah satu pembeda platform ini dengan yang lain di sini adalah simplicity atau kemudahan. Jadi betapa mudah aplikasi ini digunakan oleh anak. Jadi anak tidak perlu mendownload aplikasinya, cukup dengan mengklik atau memindai atau mengetikkan classpoint.app tadi dengan kodenya, anak bisa langsung bergabung. Semudah ini. Oke. Oke, terima kasih. Sudah ada partisipan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Kemarin di grup kita sudah saya sampaikan bagaimana cara untuk membuat atau menginstal aplikasi ClassPoint. Nah, perlu diketahui bahwasanya ClassPoint merupakan salah satu add-in dari PowerPoint, di mana untuk menggunakannya Bapak Ibu harus melakukan instalasi. Nah, seperti apa spesifikasinya, seperti apa persyaratannya, mari kita simak pembahasannya secara lebih mendalam. Nah, ya, Bapak Ibu, ClassPoint itu bisa diinstal dengan catatan Windows-nya itu sudah 10 atau 11. Itu yang pertama. Kemudian, untuk Office-nya itu adalah minimal 2013. Jadi, untuk Office harus 2013 ke atas. Bisa 2016, 2019, atau Office 365. Jadi, itu adalah syarat minimal spek dari ClassPoint bisa diinstal di perangkat kita. Kita lanjut. Dan mohon diingat, ketika Bapak Ibu akan melakukan instalasi, nah Bapak Ibu di
pastikan bahwa PowerPoint-nya harus dalam keadaan tertutup atau tidak dibuka. Nah, seperti apa dan bagaimana cara untuk mendapatkan software-nya? Bapak Ibu silakan mengetikkan di Google atau di URL-nya www.classpoint.io. Nah, seperti apa Pak Indra? Nanti akan kita demonstrasikan. Jadi bedakannya Bapak Ibu, kapan kita menggunakan classpoint.app, kapan kita menggunakan classpoint.io. Kalau app untuk bergabung, sementara kalau io itu untuk mendapatkan aplikasinya. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi cara Bapak Ibu untuk menginstal atau mendownload aplikasi ClassPoint. Jadi tinggal diketikkan classpoint.io. Nah, nanti kita akan masuk ke web seperti ini. Nah, kalau sudah masuk, maka Bapak Ibu bisa dengan mengklik download now atau free download. Ya, jadi Bapak Ibu ke classpoint.io diketikkan URL-nya, kemudian bisa klik download now atau free download seperti itu. Kita lanjut. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi semacam biodata. Maaf. Bapak Ibu itu akan mengisikan nama Bapak Ibu, kemudian email, dan juga instansi atau sekolah. Maka baru Bapak Ibu klik download now. Seperti itu. Nah, seperti biasa ya, ketika kita melakukan instalasi, maka akan ada progres download seperti ini. Nanti ketika sudah terdownload, Bapak Ibu tinggal diklik saja dan melakukan proses instalasi seperti biasa. Jadi tinggal di oke. Seperti itu. Ya. Seperti ini. Jadi tinggal diinstal, accept. Nah, semudah ini ya. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa bagaimana kita menginstal satu aplikasi. Nah, setelah prosesnya oke itu dilalui, maka kita bisa finish. Nah, setelah finish, maka Bapak Ibu silakan buka PowerPoint. Jadi ketika membuka PowerPoint, nanti di sebelah kanan bisa dilihat ada tambahan INGNU ClassPoint. Jika ketika Bapak Ibu membuka PowerPoint ada keterangan INGNU ClassPoint, berarti proses instalasi kita sudah sukses. Proses instalasi Bapak Ibu sudah sukses. Seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ya, ini tampilan PowerPoint yang biasa. Jadi ada menunya itu ada file, home, insert hingga ke sebelah kanan itu tell me what you want to do. Namun ada sedikit perbedaan. Nah, yang bisa dilihat Bapak Ibu di tampilan slide. Ada keterangan INGNU ClassPoint. Oh, berarti Bapak Ibu sudah memasukkan aplikasi add-in INGNU di PowerPoint. Seperti itu. Nah, jika ada masalah yang mungkin di luar teknis tadi, maka Bapak Ibu bisa bisa ke sini. Nanti akan saya berikan satu link di mana Bapak Ibu bisa mengisikan kesulitan apa yang Bapak Ibu alami ketika melakukan proses instalasi dari ClassPoint. Seperti ini tampilannya. Kendala yang mungkin akan Bapak Ibu alami adalah mungkin saja ada Office yang tidak support atau memang Windows-nya itu di bawah dari 10 atau 11. Itu mungkin saja nanti bisa Bapak Ibu konsultasikan dengan saya. Ya, ini link download. Nah, jika Bapak Ibu dirasakan masih punya kesulitan mengenai proses instalasi ClassPoint, bisa Bapak Ibu mengirim email ke support@ingnu.com. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan email mengenai kesulitan ke support@ingnu.com. Oke.
Nah, ini saya akan berikan banyak presentasi berupa PowerPoint dan Bapak Ibu tidak perlu keluar dari tab-nya. Jadi saya berubah PowerPoint itu akan tetap sama kecuali saya merubah kodenya. Oke, sekarang kita akan perkenalan apa itu ClassPoint. 35.000 dong bayar produk, nanti saya bayar ke Ibu. Oke, sekarang saya akan berganti ke PowerPoint yang selanjutnya. Nah, yang Bapak Ibu lihat adalah tampilan di perangkat Bapak Ibu di smartphone-nya. Nah, saya akan berbagi untuk PowerPoint. Oke, kita mulai. Ya, oke, mohon maaf ini dari awal. Oke, saya dari awal. Maaf. Jadi di sini yang saya tampilkan adalah kemudahan, simplicity, bagaimana kita menyajikan satu presentasi berupa PowerPoint interaktif. Oke, sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah tampilan di HP Bapak Ibu sudah berubah kembali? Ya, jadi sudah kan ya? Mohon untuk membuka suara Bapak Ibu. Apakah sudah berubah? Ibu Lisi, sudah berubah tampilannya, Bu? Sudah, Pak. Oke. Ya, jadi dengan satu kode, beberapa PowerPoint bisa Bapak Ibu berikan. Jadi itu lebih simpel. Nah, ini yang mungkin saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan PowerPoint yang kedua. Oke. ClassPoint, membuat PowerPoint semakin powerful dengan pembelajaran yang efektif dan interaktif. Nah, ini sedikit pengantar mungkin dari saya mengenai apa sih ClassPoint. Nah, ClassPoint memungkinkan setiap guru untuk merancang dan menjalankan kuis secara langsung melalui Microsoft PowerPoint. Nah, di sini Bapak Ibu bisa dilihat di tampilan bawah ada tampilan yang memang mungkin sedikit berbeda ketika Bapak Ibu mengklik Inu ClassPoint. Ada tampilan profil, ada pen 1. Nah, di sini kurang lebih ada sekitar 12 warna yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk memberikan coret-coret pada saat presentasi. Kemudian ada papan tulis. Kemudian ada multiple choice. Jadi PowerPoint yang ada soal PG-nya Bapak Ibu. Kemudian ada word cloud. Ini word cloud seperti Mentimeter. Kalau Mentimeter, Bapak Ibu harus menekan tab yang baru kan? Nah, belum lagi harus memberikan ada semacam pengaturan tersendiri. Tapi di PowerPoint, di ClassPoint, nah, ini bisa dalam satu waktu, dalam satu slide. Kemudian juga ada short answer, ada slide drawing. Jadi nanti Bapak Ibu ketika presentasi, kita bisa meminta peserta untuk cara coret. Katakanlah ada soal, jawabannya berapa, jadi anak bisa menuliskan jawabannya. Kemudian ada image upload. Nanti akan kita demokan juga. Di samping itu ada juga yang lainnya, ada display, toolbar, ada display close. Nah, kalau misalkan nanti ketika saya ini tidak dicentang, maka di sudut kanan atas, tampilan Zoom, kode kelas itu tidak akan ada. Kemudian ada enable yang lainnya. Nah, terus ada share PDF. Jadi, jika Bapak Ibu terbiasa memberikan materi setelah pembelajaran, nah maka di ClassPoint, dengan memberikan QR Code, anak memindai, otomatis slide yang kita tampilkan bisa langsung terdownload secara otomatis di perangkat anak-anak. Dan lain sebagainya. Nanti akan kita eksplorasi menu-menunya. Oke. Ya, Bapak Ibu, ini pengalaman saya pribadi ya ketika saya mengikuti finalis penghargaan PNS berprestasi. Jadi pada saat pelaksanaan lomba, kita sebagai peserta hanya duduk saja manis di depan laptop, kemudian kita meminta panitia untuk next. Nah, pada saat itu saya tidak bisa memakai ClassPoint, tidak bisa memakai Quizzes karena berbeda untuk segmentasinya. Tapi ketika nanti Bapak Ibu sudah paham ClassPoint bisa dibuat untuk yang lain seperti ini, maka itu akan sangat menguntungkan. Jadi bagi Bapak Ibu yang ikut lomba, kemudian ada presentasi, maka ini akan mengupgrade tampilan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa membuat interaksi kita dengan juri itu lebih hidup.
Kemudian interaksi itu tanpa harus kita meng-close PowerPoint, dan untuk pembelajaran siswa tidak perlu mendownload apapun. Jadi cukup dengan join ke yang webnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, jika sebelumnya ketika Bapak Ibu melakukan pembelajaran daring, coret-coretan Bapak Ibu, kemudian jawaban siswa tidak bisa di-download, nah maka untuk kelas poin, semua coretan anak, semua aktivitas anak bisa Bapak Ibu analisis. Jadi itu ada rekam jejak digitalnya. Nah, di sini ya nanti kita akan demokan juga bagaimana Bapak Ibu membuat variasi slide. Jadi slide-nya itu ada yang berupa Ada yang berupa materi, namun ada juga yang berupa pertanyaan. Jadi slide itu bisa menjadi lebih interaktif. Oke, nanti akan kita demokan ya tampilan seperti ini. Oke. Ya, ini yang tadi ya Bapak Ibu, tampilan ketika Bapak Ibu join ke kelas saya, ke presentasi saya. Jadi ada tampilan seperti ini, ada ing.nu kelas point dengan simbolnya C, ada kode kelas, ada nama. Nah, kemudian atau untuk join, selain dengan mengetikkan classpoint.app dengan kodenya, juga bisa dengan di-scan saja. Oke, seperti itu. Nah, ini adalah jenis-jenis bentuk soal ya, yang mungkin sekilas tadi sudah disampaikan. Ada pilihan ganda. Nah, pilihan ganda ini bisa kita ubah menjadi mode kompetisi ya, seperti di platform sebelah. Jadi ada peringkat dari 1 sampai sekian. Kemudian ada word cloud, ada short answer, ada slide drawing, ada image upload. Nah, image upload ini kemarin pernah saya coba di kelas 11 MIPA di sekolah saya. Jadi sore hari saya memberikan pelajaran tambahan berupa fluida statis. Kemudian mereka saya minta untuk mengupload hasil pekerjaannya pada saat itu. Jadi saya berikan latihan soal, ditunggu 5 menit, kemudian mereka potret, diupload dan kita bahas. Jadi tidak perlu mereka mengirimkan hasil pekerjaannya ke grup WA kita. Itu kan mungkin akan memenuhi memori HP kita ya. Dan satu lagi, ada anotasi dan papan tulis digital. Oke. Nah, mengapa menggunakan kelas poin? Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sendiri bahwa semuanya dapat diakses langsung dari aplikasi sejuta umat, aplikasi berbasis Office, yaitu Microsoft PowerPoint. Oke. Seperti apa? Sekarang kita akan mengeksplorasi lebih jauh lagi, Bapak Ibu. Oke. Ya, saya akan mendemokan Bapak Ibu, namun saya akan merubah kodenya ya. Nah, tampilan Bapak Ibu seperti ini ya, bisa dilihat di Zoom-nya. Oke, sudah ada 11. Sekarang saya akan meminta Bapak Ibu untuk join kembali dengan menggunakan kode kelas yang baru. Saya akan ganti. Ya, kode kelasnya sudah berubah. Silakan Bapak Ibu gabung dengan cara yang tadi sudah sebutkan. Bisa dengan cara dipindai atau dengan mengetikkan URL classpoint.app, kemudian masukkan kodenya 91163. Oke, sudah ada 5 peserta. Oke, di room ini ada sekitar 13. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa mencoba sensasi menggunakan ClassPoint. Oke, sudah ada 6. Silakan Bapak Ibu yang lain bisa mencoba untuk join.
Silakan Bapak Ibu masuk ke, saya udah simpan di chat room untuk alamat situsnya, ke classpoint.app, masuk ke kodenya 913. Oke. Nah, ya, Bapak Ibu, sambil saya berjalan, apakah tampilan yang di bawah ini Bu Lisi kelihatan? Ada previous sama next? Ada. Terlihat Pak. Ada tidak? Terlihat, Pak, terlihat. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu tolong perhatikan ya, di sini ada ada tool-toolnya yang harus Bapak Ibu pahami. Oke. Ini ketika saya klik, maka muncul ini ya, jumlah partisipan dan juga kode kelas. Jadi ketika saya mengklik yang C bawah, itu untuk menampilkan yang barusan. Kemudian ada tanda panah ke kiri untuk back, ada tanda panah ke kanan untuk next. Nah, selanjutnya di sini ada kursor ya. Nah, kursor seperti ini. Kemudian ada juga laser pointer. Jadi pada saat menerangkan apa yang biasa kita pencet-pencet ketika presentasi, di sini bisa ya Bapak Ibu menggunakannya. Seperti ini. Kemudian ada juga anotasi ya, atau pensil. Jadi ketika saya ingin mengajar seperti ini, bisa kita coret-coret. Nah, dan ini bisa juga kita ubah warnanya dari hitam, merah, biru, dan juga ada penghapusnya. Oke, kita bisa hapus. Oke, seperti itu. Kemudian ada juga yang namanya whiteboard. Nah, seperti ini Bapak Ibu tampilan dari whiteboard ya. Jadi ada yang putih, ada yang hitam, ada yang bergaris, kemudian ada juga di mana Bapak Ibu bisa menyematkan gambar. Jadi mungkin seperti guru IPA atau biologi, ketika ingin menerangkan gambar yang bisa dicoret-coret, nah seperti ini. Nah, jadi kalau saya katakanlah guru biologi, saya ingin menerangkan mengenai bagian-bagian mata. Nah, misalkan ini lensa, jadi kita bisa mencoret, nah seperti ini. Jadi memperjelas penjelasan kita Bapak Ibu. Jadi sambil kita mencoret, sambil kita menerangkan, nah maka saya yakin anak akan lebih jelas dan lebih fokus. Kemudian ketika sudah selesai, Bapak Ibu bisa menekan escape. Nah, jika coretan Bapak Ibu ingin dimasukkan di slide, bisa Bapak Ibu pilih keep. Namun jika dirasa tidak perlu, bisa di discharge. Ya, jadi di keep disimpan, discharge tidak disimpan. Oke. Kembali kita ke sini. Nah, sekarang kita akan menentukan quick poll. Nah, quick poll ini nanti akan saya demokan di slide selanjutnya. Sekarang Bapak Ibu, saya akan memilih pick a name. Pengalaman saya ketika daring menggunakan Zoom, anak seringkali tidak ada ya. Jadi hanya menyalakan laptop atau smartphone-nya, tapi dia tidak ikut di pembelajaran. Nah, dengan ini ketika Bapak Ibu klik, saya bisa meminta anak untuk menjawab. Nah, ini di balik warna ini ada nama-nama siswa yang bisa saya panggil. Misalkan saya punya pertanyaan ini akan dijawab oleh, nah itu kan bisa membuat mereka tegang ya. Nah, saya klik, nah silakan Pak Dori. Nah, apa jawabannya? Seperti itu. Ketika saya riset kembali, maka posisi akan berubah ketika saya klik ini. Nah, silakan Ibu Desi, apa jawabannya? Seperti itu. Jadi semudah ini kita membuat pembelajaran menjadi lebih interaktif. Itu menggunakan aplikasi Quick Poll. Nah, kemudian leaderboard ini akan kita demokan ketika sudah masuk ke sesi pilihan ganda yang dibuat kompetisi mode. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Tool-tool yang harus Bapak Ibu pahami untuk dapat menggunakan ClassPoint. Ada pen atau pena, kemudian ada stabilo ya. Ada laser pointer, ada penghapus, ada whiteboard. Untuk whiteboard itu nanti tintanya bisa hitam atau yang lainnya. Begitupun untuk yang blackboard. Jadi kalau whiteboardnya putih, maka warnanya itu akan cenderung gelap, warna penanya. Kemudian ada soal interaktifnya, ada multiple choice, pilihan ganda, ada short answer, hingga ke word cloud. Seperti ini ya, cara Bapak Ibu nanti
menggunakan ClassPoint melalui tool utamanya. Nah, sekarang saya punya tampilan seperti ini. Ada pertanyaan, apakah Bapak Ibu pernah mendengar ClassPoint sebelumnya? Nah, saya ingin mengkoleksi jawaban Bapak Ibu. Apakah ada yang sudah, ada yang belum, atau yang lupa lagi? Nah, caranya bagaimana? Oke, kita pilih Quick Poll. Nah, kemudian ada 3 opsi. Nah, nanti Bapak Ibu silakan mengisi. Nah, mengisi itunya, mengisi yang tadi. Jadi kalau untuk apa ya? Yang pertama itu ya, B belum, C lupa lagi. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu prosentase partisipan yang menjawab ya. Nah, di sini ada angka 4, oh berarti sudah ada 4 partisipan yang menjawab. Ini waktu yang sudah berjalan untuk menutup, untuk melihat respon, nah, collecting respon. Nanti pada saat pembelajaran, ini jangan ditampilkan responnya, jadi biarkan anak tidak mencontek. Jadi kita tunggu respon anak, nah, jadi diklik, nah, kemudian nanti kita bisa melihat hasil rekapitulasinya. Kemudian ini adalah musik. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga bisa melihat mana nih anak yang belum menjawab. Bisa dilihat live status. Nah, sudah ada 5 siswa yang menjawab. Sementara baru ada 2 yang belum jawab. Ada Ibu Yuyu, ada Ibu Desi. Nah, jadi nanti di kelas kita bisa membagi anak, ayo silakan yang belum jawab segera jawab seperti itu. Jangan ini ya, Ibu lagi kerja dulu. Oke. Kemudian kalau dirasa sudah, nah Bapak Ibu bisa close submission. Nah, kita bisa melihat, oh ternyata dari 6 partisipan, 3 orang menjawab sudah pernah mendengar, 2 orang belum, 1 orang lupa lagi. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanan atas ada insert result as slide. Jadi ini bisa Bapak Ibu simpan untuk rekap data, untuk inventaris data. Jika dirasa perlu disimpan, bisa disimpan. Jika tidak, tidak apa-apa. Bisa di-close saja. Oke, kita lanjut. Nah, ini ya bagaimana Bapak Ibu mendownload aplikasi dan juga bergabung di kelas ClassPoint. Perlu diingat, IO untuk mendownload aplikasi, sementara F untuk bergabung di kelas ClassPoint. ClassPoint. Ya. Nah, di sini di sebelah kiri ada profil Bapak Ibu, kemudian ada upgrade to Pro, nah, ada pena yang bisa digunakan, ada white background, nah, ada jenis soal interaktif, kemudian ada tampilan untuk mengatur toolbar untuk share PDF dan yang lainnya. Tampilan dari whiteboard dan annotation. Nah, sekarang Bapak Ibu saya akan mencoba untuk kita interaktif ya. Saya akan meminta Bapak Ibu untuk menuliskan nama masing-masing Bapak Ibu. Oke. Saya ikut kembali, restart. Ya, silakan Bapak Ibu tuliskan nama masing-masing asal sekolah Bapak Ibu. Ya. Jadi asal sekolah Bapak Ibu dari SMA, SMP, atau SD mana saja. Oke, kita lihat jawabannya. Ya, terima kasih. Ada dari SMP. Oke, luar biasa banyak sekali ya, dari SMA Negeri 1 Cibeber, SMA Negeri 21 Kota Bekasi, dari MTS 2. Nah, jadi nanti Bapak Ibu ya kita bisa mendapatkan feedback yang mungkin tampilannya ini lebih mudah dicerna oleh anak ya. Jadi lebih bisa menarik gitu. Ini. Oke. Ketika saya close, nah kita bisa save for review. Jadi disimpan dulu respon yang kita dapatkan dari anak. Oke. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah, sekarang saya akan meminta Bapak Ibu untuk memilih ya tema masakan favorit, apakah Sunda, India, atau Western. Kita coba ya menggunakan quick poll. Ya, silakan Bapak Ibu untuk ditampilkan
tampilkan. Ya. Jadi Sunda, India, dan juga Western. Oke, rata-rata menunya. Oke, Western 1 orang. Seperti itu. Ya, jadi menurut saya ini aplikasi yang memang ringan dan memang sangat mudah untuk Bapak Ibu gunakan. Oke, rata-rata baik, terima kasih atas partisipasinya. Rata-rata semuanya lebih suka untuk masakan Sunda. Oke, saya close. Oke, saya akan insert. Nah, kalau di insert kita bisa melihat tampilan dari yang merespon. Ya, oke. Kita lanjut. Nah, sekarang saya akan masuk ke kuis interaktif berupa soal pilihan ganda. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengisi. Bagaimana Bapak Ibu? Ya, ini adalah contoh soal interaktif dari bentuk yang selanjutnya, yaitu dari class point, yaitu bentuk soal pilihan ganda. Oke, nah berbeda dengan platform sebelah ya Bapak Ibu. Nah, kalau untuk class points ini seperti ini tampilannya. Oke, kita coba. Akan saya close. Nah, 1 orang menjawab A, 5 orang menjawab B, C tidak ada yang mengisi, 1 orang D, 2 orang E. Kita lihat leaderboard-nya. Di soal ini saya sudah memberikan kunci jawaban. Jadi kalau misalkan saya akan mengklik show correct answer, ya berarti jawabannya adalah yang B di bulan Februari. Nah, sekarang kita lihat leaderboard atau posisi yang menjawab dengan benar dan cepat itu siapa? Kita coba klik. Oke. Selamat untuk Ibu Ida. Nah, jadi seperti ini ya Bapak Ibu tampilan kita untuk menampilkan posisi leaderboard. Nah, ketika saya klik show table, nah kalau show table itu lebih ke semuanya. Nah, berarti semua peserta itu bisa mengetahui berada pada posisi keberapa. Nah, kemudian kita juga bisa export as CSV. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Has class point. Kita close. Oke, sekarang kita lanjut ke bentuk soal yang lainnya. Berupa word cloud, seperti Mentimeter, tapi sekarang dalam 1 slide PowerPoint. Oke, sekarang saya ingin meminta Bapak Ibu untuk mengetikkan responnya kira-kira terkait pandemi, kemudian platform PJJ apa sih yang sering digunakan. Oke, kita akan melihat tampilannya. Oke, sudah ada yang menulis Quizzes dan Google Classroom, kemudian GC. Ya, silakan Bapak Ibu yang lain untuk mengisi. Oke, Google Classroom, Quizzes. Jika tulisannya itu agak besar, oh berarti lebih dari 1 yang mengetikkan kata kunci yang sama. Oke, rata-rata Google Classroom ya. Jadi kalau untuk class point kita bisa lebih santai ya Bapak Ibu, jadi lebih apa ya, mudah gitu untuk mengelola kegiatan pembelajaran sesuai dengan ritme kita. Kita lihat siapa yang belum menjawab, ketahuan. Di sini ada 2 orang ya, Ibu Amalia, Ibu Desi belum menjawab. Jadi di class point seperti itu. Oke, terima kasih. Kita close. Ya, berarti rata-rata Google Classroom dan Quizzes. Oke, kita close. Saya akan save for review. Baik, kita ke yang lain. Nah, sekarang ke short answer. Nah, short answer ini lebih ke pertanyaannya yang sifatnya penjelasan. Jadi, pertanyaan yang membutuhkan analisis, Bapak Ibu bisa menggunakan pilihan short answer. Seperti apa? Oke, kita lihat. Nah, mungkin tadi Bapak Ibu bisa melihat ya,
ketika saya ganti slide ada yang langsung ke soal. Atau yang saya baru menekan view respon baru muncul soal. Jadi pengaturan ada dua, bisa dibuat otomatis ketika ganti slide, atau ketika saya klik ini, baru itu dimulai pertanyaannya. Nah, sekarang saya akan bertanya, jelaskan langkah-langkah membuat rendang. Silakan Bapak Ibu untuk meresponnya. Jadi ini adalah bentuk soal yang sebetulnya itu lebih ke apa ya? Lebih ke analisis. Oke, kita lihat. Nah, kita Bapak Ibu ya akan melihat tampilan respon dari bentuk short answer seperti apa sih? Oke, Bapak Ibu bisa melihat ya di tampilan Zoom-nya ada Ibu Desi menyiapkan terlebih dahulu bahan-bahan yang diperlukan. Ya, saya masih menunggu Bapak Ibu yang lain untuk mengisikan responnya. Oke, ada Ibu Yuyu. Beli daging, cuci, iris, rebus, beri bumbu. Nah, terima kasih Ibu Yuyu ya. Jadi Bapak Ibu nanti di kelas poin bisa mendapatkan respon anak secara lengkap ya. Mungkin kalau anak ditanya satu-satu, mereka malu. Tapi kalau seperti ini, itu akan lebih terbuka respon anak. Oke, terima kasih ada Pak Gulaman. Menyembelih sapi, oh berarti orang kaya Pak ya. Menyembelih sapi, siapkan bumbu, lalu dimasak. Terima kasih Pak. Ada Pak Dori, siapkan bumbu, bahan, masak daging, sajikan dengan nasi hangat. Oke. Bu Emi, cuci bersih, potong, siapkan bumbu, dan lain-lain. Sampai matang mungkin Bu ya. Oke, Bu Neng, belum pernah. Oke, tidak apa Bu. Nah, Bapak Ibu, nah jika nanti di kelas Bapak Ibu melihat ada anak yang katakanlah jawabannya cukup lengkap, misalkan ini Ibu Yuyu, maka kita bisa memberikan lope. Kemudian bisa kita download. Seperti itu. Jadi jawaban dari Bu Yuyu akan masuk ke slide kita. Seperti itu. Kemudian misalkan dari Pak Dori, saya kasih lope. Nah, kemudian, nah seperti ini. Kita bisa masukkan. Oke, terima kasih Ibu Ida. Nah, seperti itu. Ya, jadi hal yang mungkin tidak tereksplorasi oleh aplikasi lain, nah, di sini di kelas poin itu bisa kita lakukan. Oke, silakan, apakah masih ada yang sedang mengetik? Oke. Oke, cukup ya. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, saya akan hapus dulu. Oke, untuk menghapus Bapak Ibu bisa menggunakan dari kelas poin ke dari annotate dari itu ya, dari Zoom-nya sendiri. Oke, kita lanjut. Oke. Nah, yang tadi dari Bu Yuyu, otomatis jawabannya akan masuk ke dalam slide. Oke, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita akan mencoba fitur yang lainnya, Bapak Ibu, yaitu jawaban, tapi yang bisa ditulis oleh Bapak Ibu. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang katakanlah, mohon maaf, jarinya agak besar, mungkin agak kesulitan ya, kecuali menggunakan stylus, itu bisa dicoba. Oke, seperti apa soal yang berupa slide drawing? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan nama masing-masing Bapak Ibu. Oke. Bagi yang punya stylus, nah silakan, ini akan lebih berguna ya ketika mengisi respon bentuk soal seperti ini. Oke, kita lihat. Oke, ada Ibu Lisi, ada Ibu Neng. Terima kasih. Nah, Bapak Ibu ya, dengan tampilan seperti ini akan, menurut tema saya, akan membuat anak lebih interaktif ya. Anak lebih mau untuk belajar karena mereka merasa oh iya saya dilibatkan gitu. Jadi pembelajaran itu benar-benar bermakna dan otentik penilaiannya. Oke, ada Ibu Lisi, Ibu Eneng, Ibu Yuyu, Pak Dori, Bu Emi, Pak Gulaman, Bu Desi. Nah, jadi ini ya Bapak Ibu, seperti ini nih kelas poin. Oke, kita lihat berapa orang yang belum. Oke, Bu Amalia, Bu Daweti, silakan untuk mengisi Bu.
Nah, nanti jika Bapak Ibu yang ada di jenjang SD, mungkin ketika bisa memberikan ada soal berupa peta, kemudian anak tunjukkan ini di mana letak daerah kalian, seperti itu. Oke, kita close. Oke, kita lanjut Bapak Ibu, kita save for review. Nah, di sini saya sudah punya peta nih. Nah, sekarang Bapak Ibu, saya yakin mungkin bukan hanya dari Sukabumi saja. Silakan Bapak Ibu yang dari Jawa Barat untuk mencoret-coret ya, di mana letak posisi Bapak Ibu. Ya, silakan untuk memberikan responnya. Ya, kalau petanya kurang jelas, Bapak Ibu bisa dikira-kira saja ya. Nah, karena sekarang kita ke bentuk soal yang mungkin agak berat, biasanya memerlukan loading yang cukup lama ya Bapak Ibu. Jadi ketika mengupload satu pekerjaan yang dicoret itu biasanya agak lama, tidak seperti tadi ya. Untuk PG bisa langsung muncul. Ketika diketikkan juga bisa langsung muncul. Tapi kalau untuk yang ini memang biasanya agak lama. Ya, tergantung dari jaringan saya sebagai server, juga jaringan Bapak Ibu sebagai user. Ya, sebetulnya sudah ada 4 siswa yang jawab, namun kita lihat ya seperti apa tampilannya. Mungkin masih proses. Ya, seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi mungkin bukan hanya untuk ilmu sosial ketika ingin menunjukkan gejalanya, Bapak Ibu yang dari eksak atau bahasa bisa menggunakan fitur ini. Oke, Bu Emi ini dari, oke, sepertinya di bawah ya, kurang begitu jelas. Nah, namun seperti ini Bapak Ibu penggunaannya. Ya, jadi amat sangat apa ya, interaktif. Oke, seperti Bu Lisi mungkin dari Bandung ya, ini, kemudian Bu Neng dari Sukabumi ya, Bu Neng. Oke, Bu Yuyu dari Cianjur. Bu Amalia sepertinya dari Bekasi ya. Nah, Pak Gulaman mungkin dari Cisaat ya, ini Sukabumi juga. Oke, Bu Rahmani, mohon maaf ya, ini khusus untuk Jawa Barat, tapi tidak apa Bu. Seperti inilah cara nanti Ibu mengajar di kelas menggunakan class point, khususnya pada fitur slide drawing. Iya, tidak apa-apa ya. Tadi saya sebetulnya sudah membuat ini menjadi high definition, tapi ternyata memang belum maksimal di sini. Oke, kita close, save for review. Nah, sekarang, ini yang mungkin saya tunggu-tunggu nih ya. Bapak Ibu itu kan rata-rata mematikan videonya ya. Oke, sekarang saya akan minta Bapak Ibu untuk selfie. Ya, silakan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sekarang ke bentuk soal di mana ada foto yang diupload. Jadi ketika di pembelajaran ada soal yang diberikan, kemudian anak harus menyetorkan. Nah, anak menulis jawaban di buku, bisa langsung diupload di sini. Jadi Bapak Ibu tidak akan menerima secara terpisah ya dari WA anak japri-japri menuhin memori. Nah, tidak seperti itu. Tapi Bapak Ibu bisa menggunakan fitur ini. Ya, silakan Bapak Ibu untuk selfie. Nah, saya ingin melihat Bapak Ibu seperti apa wajahnya. Ya, seperti slide drawing, untuk fitur ini memang agak lama, karena yang sekarang akan diupload itu adalah berupa image. Kalau tidak JPEG, biasanya PNG. Ya, di sini sudah ada 2 orang. Nah, sekarang kita tunggu ya. Seperti tadi, ada proses yang memang mungkin agak lama. Oke, terima kasih. Nah, sekarang Bapak Ibu bisa kita lihat ya. Oke, terima kasih. Ada Bu Yuyu, ada Bu Eneng, ada Pak Dori, ada Ibu Yuyu kembali, ada Ibu Lisi, ada Ibu Emi. Ya, jadi kita bisa membuat anak lebih apa ya? Oh ya, kita sedang belajar nih, kita sedang apa ya?
belajar daring, namun kita kok dekat gitu. Ini yang mungkin harus kita pahami ya. Mengapa aplikasi ini berbeda dengan aplikasi yang lainnya. Misalkan saya, kita close, nah, kemudian save for review. Nah, sekarang saya ingin meminta kesan Bapak Ibu setelah mengetahui cost point seperti apa. Nah, silakan Bapak Ibu untuk mengetikkannya. Apakah ada yang berbeda dengan aplikasi jenis atau memang ini kayaknya sama aja nih gitu. Kira-kira apa sih yang membuat aplikasi ini berbeda dengan aplikasi yang pernah Bapak Ibu pelajari, suka Bapak Ibu gunakan atau biasa saja? Silakan, saya ingin memberikan minta pendapat dan feedback dari Bapak Ibu. Oke, terima kasih. Ada powerful. Menarik, interaktif, dan sederhana. Ya, seperti itu mungkin ya, salah satu ciri dari ClassPoint. Menarik, interaktif, amazing. Oke, Bapak Ibu, nah di sini kan kita bisa melihat ada banyak pendapat ya. Nah, sekarang kita bisa mengintip kira-kira siapa sih yang menulis sangat menarik. Nah, Bapak Ibu bisa klik ini. Nah, oh ternyata ada Ibu Ida dan Pak Dori yang menulis ini. Nah, jadi kita bisa sebetulnya ketika anak memberikan feedback, nah, kita bisa melakukan analisis. Oh, yang menjawab ini si Anu gitu. Jadi kita bisa melakukan penilaian meskipun pembelajaran sudah selesai. Oke. Oke, seperti ini, Bu Neng, misalkan. Oke. Kita close. Save for review, Bapak Ibu. Apa ya? Ketika Bapak Ibu save for review, itu berarti sebetulnya kita menyimpan respon ini, jadi tidak akan hilang. Save for review. Terima kasih, sampai jumpa. Nah, untuk keluar, Bapak Ibu bisa klik escape. Seperti itu. Nah, sekarang Bu Lisi, sebelum saya lanjut, mungkin jika ada pertanyaan, bisa disampaikan waktunya mungkin sekitar 15 menit atau 10 menit, sebelum nanti kita lanjut ke teknis bagaimana sih cara membuat soal yang seperti tadi. Ya. Silakan Bu Lisi. Terima kasih Pak Indra. Baik Bapak Ibu, sekarang kita sesi tanya jawab. Kita sudah menyampaikan kita punya waktu 15 menit. Bapak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu, kemudian untuk membuka mic-nya, atau bisa juga untuk menuliskan di kolom chat. Silahkan. Menarik ya, mudah gitu. Jadi kita tidak usah pakai aplikasi lain. Jadi dalam satu tempat bisa langsung. Bagaimana Bapak Ibu? Ada yang ditanyakan? Atau Baik. sudah cukup jelas? Sepertinya Ya, memang sangat simpel ya. Simpel. Oh ya, Bapak Ibu, di akhir nanti, seperti halnya sebuah produk, nanti Bapak Ibu akan saya berikan satu kode akun, satu buah kode yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk mengupgrade ClassPoint menjadi ClassPoint Premium. Jadi Bapak Ibu bisa mencicipi fitur-fitur premium dari ClassPoint selama 1 bulan. Jadi ya seperti produk yang lain, ada yang basic, ada yang premium. Berarti yang premium Bapak Ibu mendapatkan banyak fitur yang bisa dicoba. Seperti itu. Okay. Baik, Pak Indra, ini ada pertanyaan dari Ibu. Untuk siswa kita juga sama Pak harus install. Apakah harus diinstal untuk siswa? Oke. Untuk siswa tidak ya, Bu Yuyu. Jadi anak bisa join saja langsung ke classpoint.app. Jadi setiap kita mau belajar, bagikan itu classpoint.app, kemudian bagian kodenya, selesai, anak bisa langsung untuk join ke pembelajaran kita. Baik, sudah cukup jelas ya Bu Yuyu. Ya. Jadi untuk siswa itu tidak usah untuk menginstal ke classpoint.io, tetapi masuk saja ke classpoint.app ya Pak. Oke, iya. Oke, nah sekarang, ada pertanyaan Bu Lisi ya? Ya, dari Bu Eneng. Slide-nya bisa di-save Pak oleh partisipan. Bisa. Oke. Untuk menjawabnya, saya langsung itu saja ya. Langsung ke materi berikutnya, demo. Pak. Oke.
Nah, ini Bapak Ibu ya. Ketika saya klik ini, terima kasih. Ini kan slide akhir ya, yang tadi yang terima kasih. Kita akan coba ini Bapak Ibu ya, Ctrl S dulu. Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, ketika tadi saya save for review, berarti ada banyak respon Bapak Ibu yang masuk. Oke, kita lihat. Seperti ini ya, contohnya yang tadi. Ada respon dari Bu Idawati bagaimana cara membuat rendang. Nah, sekarang ketika saya klik ini, kemudian saya ke slide terakhir. Nah, seperti ini ya. Jadi, semua respon Bapak Ibu ketika save for review itu masuk. Jadi, kita bisa menyimpan respon dari semua siswa, semua anak. Jadi, anak yang menjawab apa, itu tidak akan hilang datanya. Nah, kemudian, ketika Bapak Ibu ingin membagikan, katakanlah, selesai memateri, nah, tadi kan dari Bu Neng ya, Bu ya, ketika Bapak Ibu ingin materi saya klik ini, share PDF. Ya, kita tunggu, di sebelah bawah ada publishing. Nah, jadi, Bapak Ibu silakan untuk menyekan QR code ini, secara otomatis akan masuk ke perangkat Bapak Ibu. Atau ketika kita klik ini, saya klik ini, ketika saya klik, maka akan terdownload dengan sendirinya. Kita download, kemudian simpan di folder yang akan kita gunakan. Semudah itu Bapak Ibu ya, untuk menyimpan slide yang disampaikan oleh guru. Kalau guru seperti ini, kalau untuk siswa mungkin dengan menggunakan scanan dari QR code ini. Jadi tidak perlu Bapak Ibu membagikan filenya di grup WA, tapi cukup meminta anak, oh seperti ini cara untuk mendownloadnya. Seperti itu Bu Lisi. Oke, baik Pak Indra. Baik Bapak Ibu, masih ada pertanyaan lainnya? Sepertinya untuk sementara masih Pak Indra materinya. Cukup ya? Iya, oke, cukup. Oke. Sekarang kita ke teknis ya Bapak Ibu. Nah, bagaimana sih cara membuat soal seperti itu? Oke. Kita ke sini. Ya. Saya akan mulai berbagi layar. Ya. Ya. Pada umumnya untuk membuat presentasi kelas PowerPoint sama saja Bapak Ibu ya. Jadi kita masuk ke PowerPoint dulu. Nah, kemudian kita masuk ke Ingnu. Nah, bagi Bapak Ibu yang masih baru ya, ketika sudah membuat sudah menginstal aplikasi ClassPoint, jangan lupa di sini Bapak Ibu klik Ingnu ClassPoint, kemudian klik ini ya, klik untuk sign in. Ketika saya klik, nah nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan nama depan, nama belakang, kemudian nama sekolah Bapak Ibu, kemudian sektor dan juga country. Jadi setelah menginstal aplikasi ClassPoint, buka PowerPoint-nya, PowerPoint apa saja, biasanya akan muncul PowerPoint dari ClassPoint. Kemudian klik Ingnu ClassPoint. Ketika diklik, maka akan muncul seperti ini. Nah, di sini jika belum sign in, maka akan diminta untuk sign in. Nah, ini karena saya sudah sign in, maka muncul nama Indra Samsudin. Ketika diklik, maka akan ada yang seperti ini ya. Jadi, nama depan, nama belakang, sekolah. Nah, untuk sektor, itu adalah K1, K12, itu adalah guru SD sampai guru SMA kelas 12. Jadi, SD, SMP, SMA mengisinya di K12. Untuk Bapak Ibu dosen, klik Higher Education, dan bagi Bapak Ibu yang di wirausaha atau di korporat, itu bisa diklik corporate. Nah, seperti itu. Kemudian country, nanti akan ada sign in. Nah, nanti akan ada kode yang Bapak Ibu masukkan di sini. Jadi ketika klik yang sebelahnya, akan ada kode. Nah, kode ini akan muncul ketika Bapak Ibu sudah mengisi ini. Kodenya masuk ke email yang dimasukkan.
Nah, di sini saya menggunakan email belajar ID saya. Jadi, kode untuk login akan masuk akun belajar ID saya. Seperti itu cara Bapak Ibu untuk login di ClassPoint. Nah, kemudian nanti ketika Bapak Ibu saya berikan kodenya, bisa klik Pro Trial. Jadi, saya menggunakan aplikasi ClassPoint 1 bulan, itu durasinya sekitar 17 hari lagi. Dari akun basic ke akun premium. Oke. Sekarang kita berkenalan Bapak Ibu ya dengan aplikasinya. Ini pen, oke, ada banyak warna. Ini juga pen yang kedua, jadi sebetulnya ini sama saja ya, pen. Oke, kemudian ada whiteboard ketika saya klik. Nah, ini Bapak Ibu ya, bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Apakah putih, blackboard, hitam, ada garisannya, atau Bapak Ibu ganti dengan satu skema yang bisa digunakan untuk pembelajaran. Nah, klik. Kemudian ada multiple choice. Nah, multiple choice kita coba seperti ini. Nah, di sini ada soal ya, kita ke bawah. Oke, Bapak Ibu, ketika saya klik ini, oke, kita akan coba delete dulu ya. Nah, ceritanya saya punya satu slide berupa soal pilihan ganda. Nah, kita akan ubah menjadi soal pilihan ganda. Nah, Bapak Ibu tinggal klik yang di sebelah atas, klik ini, klik. Nah, sekarang kita sesuaikan. Karena saya guru SMA, oh berarti pilihannya ada 5, maka saya klik ini 5. Nah, kemudian soalnya multiple choice. Nah, sini kita klik ini. Okay. Has correct answer, ada jawaban. Jawabannya apa? Katakanlah tadi ini ya. Okay. Kemudian competition mode. Jadi kalau untuk competition mode nanti akan ada peringkat leaderboard seperti tadi. Peringkat 1, poinnya berapa, dan sampai ke peringkat sejumlah partisipan yang bergabung. Okay. Ini karena jawabannya 1, sepertinya hanya 1 ya. Okay. Hanya B saja. Nah, jadi kalau misalkan ini Bapak Ibu klik, oh berarti itu bisa menjadi soal yang sifatnya analisis ya. Jadi ada soal yang mungkin jawabannya lebih dari 1. Okay. Kemudian, nah kalau ini kita klik, ketika Bapak Ibu berganti slide, maka otomatis soalnya langsung, tidak usah seperti tadi ya. Kalau ini tidak saya klik, berarti ketika saya sudah selesai menerangkan, diklik ini, soal masuk. Gitu. Tapi kalau misalkan ini saya klik, ganti slide, langsung masuk ke soal. Ini untuk apa? Meminimize window pertanyaan. Nah, kemudian Bapak Ibu juga bisa memberikan waktu. Nah, misalkan untuk waktu ini apakah dari mulai 15 detik hingga 5 menit. Jadi kita bisa memberikan limit waktu. Nah, kalau ini tidak diklik ya berarti kita memberikan kebebasan kepada anak untuk mengisi soal. Oke, seperti itu. Kemudian kita juga bisa melihat view respon. Oke. Seperti itu. Nah, di sini karena saya membuat yang baru, maka respon tidak ada. Oke. Kemudian ketika saya membuat soal selanjutnya, katakanlah soal short answer. Nah, berarti kita klik yang atas. Nah, kemudian tulis soalnya. Nah, kemudian kita pengaturannya seperti ini. Katakanlah di sini 5 menit untuk mengisi, karena ini soalnya agak panjang, maka kita bisa memberikan limit waktu yang agak lama. Seperti ini ya Bapak Ibu, jadi pengaturannya tidak terlalu rumit ya. Jadi tinggal klik ini, tinggal bikin soal di slide, kemudian klik bentuk soalnya, selesai. Seperti ini, word cloud. Nah ini. Nah untuk word cloud, di sini Bapak Ibu bisa memberikan kesempatan untuk anak mengisi lebih dari 1 ya. Limit number of submission. Nah, apakah lebih dari 1 atau 2? Jadi jika memang diperlukan lebih dari 1 respon, nah kita bisa mengatur apakah cukup 1 atau 2 ataupun hingga 5. Jadi sebetulnya seperti ini Bapak Ibu ya, sangat mudah. Tinggal klik ini, otomatis muncul muncul pengaturannya. Oke, kita lihat. Kalau ini, nah, kalau ini kan tadi quick poll ya, quick poll. Di sini kita tidak perlu memberikan bentuk pertanyaan, karena bentuk pertanyaan nanti akan muncul pada saat Bapak Ibu di sini
ya di quick poll. Jadi di sini tidak perlu seperti soal yang tadi. Kalau untuk polling itu tinggal diklik ini otomatis nanti kita akan langsung membuat soal secara instan. Sangat mudah ya Bapak Ibu. Jadi ini mungkin yang bisa menjadi pembeda dengan aplikasi yang lainnya. Ya, Bu Lisi, seperti itu sebetulnya ya. Bagaimana cara kita membuat tipe-tipe soal interaktif di kelas poin. Ya, dari mulai Dari mulai polling, kemudian multiple choice, kemudian word cloud, kemudian short answer, kemudian yang lainnya. Jadi pengaturannya hanya di klik ini, kemudian kita ubah di sebelah kanan. Jadi sebetulnya mudah ya, tidak ada kesulitan yang mungkin cukup berarti. Baik, Pak Indra. Ini sungguh mudah ya, mudah, menyenangkan, dan interaktif juga untuk anak. Jadi kalau misalnya kita sedang menjelaskan, tidak perlu dari PowerPoint-nya close, masuk ke aplikasi lain ya Pak, jadi sudah dalam satu paket. Baik Bapak Ibu, ada pertanyaan untuk ini baik dari Bu Yuyu Pak. Pak, penyajiannya bisa asinkronus? Apakah bisa jadikan penugasan ke siswa? Oke, baik. Penyajiannya bisa asinkronus ya. Jadi kan kalau untuk ini daring bisa, luring juga bisa. Nah, kalau daring jelas menggunakan aplikasi untuk konferensi ya, apakah itu Zoom atau Jimit. Nah, jadi anak bisa langsung fokus. Dan untuk anak, sebetulnya nanti pada saat melakukan seperti halnya krisis atau kelas poin, sebetulnya ketika menggunakan Zoom, itu anak double aplikasi, Bu ya. Satu untuk Zoom-nya, satu untuk ininya. Jadi untuk Zoom-nya hanya mendengarkan, sementara mereka melihat tampilan yang ada di kelas poinnya sebetulnya, bukan yang ada di Zoom-nya kalau untuk menggunakan HP. Nah, kalau untuk yang luring, nanti pada saat anak, katakanlah kita di kelas, nah kita kan biasa menggunakan InFocus ya. Nah, tampilan kelas poin yang ada di laptop bisa tampilkan kita di InFocus, sementara anak di kelas menggunakan perangkatnya. Jadi itu bisa lebih, mungkin anak tidak terlalu terbebani dengan harus buka Zoom, juga harus membuka kelas poin. Seperti itu mungkin, Bu Lisi. Oke, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Intinya sudah sangat jelas sekali, Pak Indra. Materinya sendiri bagaimana, Pak? Masih ada yang akan disampaikan? Sebetulnya tidak ada, Bu. Jadi kelas poin itu sangat mudah ya. Sangat sederhana sebetulnya materi ini. Baik, sangat sederhana sekali ya. Jadi ini memang guru-guru dalam pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, mungkin sebelum kita ini saya mohon untuk membuka kameranya. Kita akan foto bersama dulu ya Pak Indra sebelum diakhiri ya. Sambil menunggu membuka kameranya, Bu, mungkin ada close statement dari saya. Mangga, silahkan Bapak. Bapak Ibu, demikian pemaparan dari saya. Ini sebetulnya lebih ke diseminasi ya dari kegiatan TOT yang saya ikuti bersama kelas poin. Nah, jika nanti pada pelaksanaan di kelas Bapak Ibu membutuhkan bantuan dari saya, jangan sungkan untuk bertanya terkait kelas poin. Nah, nanti sebelum ditutup, Bu, mungkin nanti akan saya bagikan di chat ini saja ya, di room ini, kode untuk memakai aplikasi kelas poin premium selama 1 bulan. Ya, silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Mohon maaf jika dalam penyampaian masih banyak kekurangan. Iya, Bapak Ibu, kita Lia, Ibu Prapti, Pak Dori, Ibu Heni, Ibu Emi, dimohon untuk membuka kameranya. Baik, terima kasih. Lia, Bapak Ibu, tahan senyum ya. 3 detik. Oke. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih.
Tadi close statement-nya sudah disampaikan oleh Pak Indra. Pak Indra mungkin di-sharing dulu sebelum kita menutup acara untuk paket upgrade 1 bulannya ya Pak ya. Ya, baik Bapak Ibu, mohon izin untuk berfoto sekali lagi ya. Ada pose ya kalau untuk rumah belajar kan seperti ini ya. Nah, untuk kelas poin kalau tidak salah seperti ini, C dengan tangan kanan. Kita cek ya. Oke. Pak Dori nggak ikutan Pak Dori? Tapi sama Bu Ria. Oke, 1, 2, 3. C. Oke, terima kasih. Bapak Ibu mohon menunggu ya, saya sedang membuka kelasnya untuk saya bagikan kodenya ke Bapak Ibu. Mohon menunggu. Silakan Bu Lisi untuk mengisi dulu. Iya, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Luar biasa ya pembelajaran kita hari ini. Sudah simpel, menyenangkan sepertinya nanti kalau kita coba ke siswa-siswa. Jadi kita memang perlu sesuatu yang baru ya. Sebagai guru jadi tidak hanya statis saja ya. Kalau misalnya harus berubah seperti ini kan pandemi harus berubah, maka berubah juga nanti apa sih yang harus kita ajarkan ke siswa. Baik, terima kasih Pak Indra. Sudah ada Bapak Ibu di chat room. Pak Indra membagikannya hanya di room Zoom saja, di chat Zoom saja. Jadi nanti tidak ketemu lagi di apa namanya itu di grup WA ya Pak Indra ya. Ya. Di share-nya hanya untuk Bapak Ibu yang terima kasih sudah hadir di pelatihan pembelajaran interaktif dengan kelas poin ini. Bu Lisi mungkin menambahkan ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu ada yang berminat untuk mencoba mendistribusikan lagi ke rekan di sekolah, terutama untuk IHT, nanti bisa hubungi saya dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kembali mendapatkan 1 brand detail ya sebagai kelas poin school coach. Jadi Bapak Ibu yang nanti akan mencoba untuk menjadi trainer untuk rekan sesama di sekolah, nanti bisa hubungi saya dan nanti Bapak Ibu akan mendapatkan detail sebagai kelas poin school coach. Itu mudah-mudahan bisa menambah portofolio digital Bapak Ibu. Iya, terima kasih sekali Pak Indra untuk kesempatannya. Luar biasa ya Bapak Ibu, kita sudah dapat voucher 1 bulan, dapat kesempatan juga menjadi kelas poin school ya tadi ya Pak ya? Ya, school coach. School coach, ya coaching di sekolah masing-masing. Oke, mungkin itu saja Pak Indra. Ilmu yang sudah di-sharing kepada kita, Bapak Ibu yang sudah hadir dari awal tadi siang sampai sekarang. Terima kasih banyak, sehat selalu. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Pak Indra itu menjadi awal untuk kita semua, menjadi ilmu yang baru yang kita dapatkan di siang ini, menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa kita share lagi ke teman-teman. Semuanya atas antusiasmenya, energinya, atensinya. Oke, siang-siang pergi ke kota dengan pelatihan kita, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih, saya Lisi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat di sekolah masing-masing. Terima kasih Pak Indra, terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk rekaman nanti akan dibagikan di WA grup ya Bapak Ibu. Ya.